Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini bersama dengan Bu Ovi kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dengan materi kondisi geografis Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila. Tahukah kalian dengan apa itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang luas. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus tersebut disebut juga peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya peta kependudukan di Indonesia. Peta kependudukan di Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk, perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Mari kita amati peta kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Ini adalah salah satu contoh peta khusus, yaitu tentang kepadatan penduduk Indonesia menurut Provinsi 2010. Anak-anak, tahukah kalian kalau Indonesia adalah negara kepulauan? Terdapat ribuan pulau di Indonesia. Dan ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Coba perhatikan peta ini. Ada beberapa suku yang terdapat di Indonesia, yaitu suku Batak dan suku Minangkabau yang terdapat di Pulau Sumatera, suku Jawa dan Sunda yang terdapat di Pulau Jawa, suku Bali yang terdapat di Pulau Bali, suku Sasak yang terdapat di Pulau Nusa Tenggara, suku Dayak yang terdapat di Pulau Kalimantan, suku Bugis yang terdapat di Pulau Sulawesi, suku Ambon yang terdapat di Maluku, dan selain suku bangsa, agama pun sama beragamnya di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk dianut oleh masyarakat, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Setiap agama memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajarannya, yang tentunya aturan tersebut berbeda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Perbedaan agama ini tentu saja bukan alasan untuk kita saling memecah belah dan saling mengucilkan. Namun, perbedaan tersebut bisa menjadi alat pemersatu bangsa dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Dari itu, kita harus menjaga kerukunan umat beragama. Maka dari itu, supaya dapat hidup damai, penting sekali masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan antara manusia beragama yang damai karena adanya sikap toleransi, saling menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Dan menjaga kerukunan umat beragama merupakan salah satu penerapan nilai
yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh nilai luhur Pancasila sila pertama yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh nilai luhur Pancasila sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Contoh nilai luhur Pancasila sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi ataupun golongan. 2. Mampu menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa. 3. Sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa. Contoh nilai luhur Pancasila sila keempat. 1. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Dan yang terakhir, contoh nilai luhur Pancasila sila kelima adalah 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Dan 3. Mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Faktor bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar adalah mempunyai nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, jumlah penduduk Indonesia yang besar, mempunyai suku, agama, ras, dan golongan yang beragam, dan yang terakhir, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut, ayo sekarang kita jadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.